Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari Sabtu pagi kita ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal, segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya ke sana kemari gitu ya. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan bagi yang pertama kali hadir di sini, boleh juga setelah subscribe ditekan tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat reminder ya dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, kita mulai untuk berita pertama kita ya. Jadi untuk berita pertama ini, Stan Kroenke masuk di list top 100 orang terkaya di dunia versi Bloomberg ya. Jadi dari versi Bloomberg ini dilaporkan Stan Kroenke saat ini tuh punya nilai kekayaan sekitar 20,7 miliar dolar ya. Jadi 20,7 miliar dolar. Dan ya, salah satu pemilik, bukan salah satu sih, satu-satunya pemilik Arsenal ya saat ini ya, di bawah naungan KSI, Kroenke Sports and Entertainment gitu ya. Ya bukan hanya Arsenal ya yang dimiliki, ini juga ada berbagai macam klub eh, olahraga ya, ada LA Rams, ada Colorado Avalanche, lalu Denver Nuggets, ya, dan banyak klub-klub olahraga lainnya ya. Bukan hanya olahraga biasa gitu ya, tapi juga ada sekitar dua atau tiga apa namanya eh, klub e-sports gitu. Jadi ya sangat sangat beragam ya, apa namanya, klub olahraga yang dimiliki oleh Kroenke ini. Ya, dan juga di bawah kepemilikan Kroenke ini kan Arsenal merubah, apa ya, saat ini mengalami revolusinya ya. Ya, dan merubah juga pandangan fans yang sekitar berapa sih, 2016 sampai dengan sekitar 2019 ini seringkali fans-fans Arsenal ini demo ya untuk menuntut Kroenke out. Tapi ya sekarang ini kita bisa lihat banyak yang berterima kasih dan mendukung ya. Ya sekali lagi karena kita melihat perkembangan bagaimana Arsenal sekarang sudah berubah menjadi pesaing juara gitu ya. Jadi bukan bukan hanya tim yang ikut-ikutan aja di IPL gitu ya. Ya jadi buat saya juga ya, semoga rezekinya tambah lancar ya Pak Kroenke ya. Ya, lanjut di berita selanjutnya, ini kita dari Arsenal Women ya. Ini di mana Jonas Eidevall ini mengundurkan diri sebagai kepala pelatih Arsenal Women ya. Ini setelah kekalahan melawan Chelsea 2-1 ya di kandang. Jadi di Emirates Stadium ini kita kemarin kalah, kalah 1-2 ya melawan Chelsea. Nah, setelah itu ya Jonas Eidevall ini mengundurkan diri ya, dan setelah itu di Champions League kita menang loh 4-1 gitu. Jadi ya ini menurut saya memang Jonas Eidevall ini untuk Arsenal Women, mungkin Arsenal Women ini underperform ya. Jadi performanya menurut saya tidak sepadan dengan eh pemain-pemain yang kita miliki. Menurut saya pemain-pemain Arsenal Women kita ini termasuk pemain yang paling top ya. Dan Arsenal Women ini salah satu tim wanita yang sangat disupport gitu ya. Termasuk salah satunya ini boleh memakai stadion utama tim pria gitu kan. Jadi di luar sana nggak banyak tim wanita yang boleh memakai stadion utama gitu ya. Jadi Arsenal Women ini setiap pertandingan home ini bisa memakai Emirates gitu. Dan setiap kali bermain di Emirates itu paling tidak sekitar 40 sampai 45 ribu penonton ini selalu mengisi Emirates Stadium. Jadi ini adalah salah satu klub yang klub wanita ya, klub sepak bola wanita yang paling didukung. Jadi menurut saya kondisi Arsenal Women di bawah Jonas Eidevall ini memang kurang kurang
ya kurang bagus ya, underperform, dan ya kita harapkan mungkin nanti dari Edu bisa segera menemukan pelatih bagi Arsenal Women ini yang ya memang yang kelasnya bisa mengikuti juga tim pria kita, dan bahkan menurut saya semoga bisa lebih ya karena kan pertandingan untuk tim wanita nggak lebih banyak lah ya dibanding tim pria, jadi harus lebih bisa berprestasi juga dengan piala-piala gitu ya. Ya ini dari tim Arsenal Women, dan juga mungkin saya mau tanya ke teman-teman ya, ini kepada Gunarwan dan Gunarwati sekalian, apakah mau untuk kita juga mengikuti pertandingan-pertandingan Arsenal Women ya? Jadi bukan hanya untuk tim pria juga, apakah mau kita untuk nonton bareng, komen bareng, dan ya preview untuk pertandingan tim wanita? Kalau mau boleh ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya ini juga tadi ya sehubungan dengan eh, tadi Stan Kroenke yang masuk sebagai orang terkaya ya. Ini pembicaraan untuk perluasan Stadion Emirates ini sudah dimulai ya. Jadi ini kita sudah mulai pembicaraan untuk perluasan Stadion Emirates, karena Stadion Emirates ini sekarang kalau mau dibilang sudah ketinggalan zaman ya. Jadi ketika tahun 2006 kita membuka Emirates Stadium ini, ya apa ya, eh, bisa dibilang ini adalah stadion yang paling canggih waktu itu gitu kan. Cuman ini sudah hampir 20 tahun. Jadi ya ini sudah mulai terlihat ya, untuk ada beberapa bagian yang kurang bagus lah gitu ya. eh untuk atap ya, ya walaupun tidak kayak sampai separah Old Trafford ya, tapi kalau hujan bisa dilihat beberapa segmen penonton ini juga kehujanan gitu. Jadi ini sudah mulai perlu dilakukan perbaikan. Dan untuk perluasan ini kita bukan hanya ngomong untuk penonton ya, dimana dikabarkan ini sekitar 30.000 lah ya untuk orang-orang yang mau itu, yang ada di waiting list untuk apa namanya, beli season tiket gitu. Jadi ini banyak sekali pendukung Arsenal yang bersiap membeli season tiket yang saat ini tidak bisa melakukan karena memang jumlah kapasitasnya ini tidak memadai. Nah, ini kabarnya sih akan dinaikkan dari sekitar 61 sampai dengan maksimal maksimal itu paling bisa dilakukan sampai dengan 80.000 gitu ya. Jadi ini menurut saya satu hal yang sangat bagus, dan ini bukan hanya untuk memaksimalkan pendapatan dari pertandingan gitu ya. Jadi dari penonton yang hadir di pertandingan, tapi juga untuk menaikkan nilai sponsorship kita. Karena dengan renovasi ini nanti exposure terhadap sponsor akan lebih banyak, dan nanti juga dikabarkan kita akan memindah apa namanya, layar besar yang ada di pinggir lapangan itu ya, itu nanti kabarnya akan dipindah ke tengah, jadi kayak kayak stadionnya LA Rams ya, SoFi Stadium itu katanya akan ditaruh di tengah gitu, jadi lebih bisa ditonton oleh semua penonton yang ada di stadion, nggak ada blind spot sama sekali bagi penonton di stadion. Nah, ini tentu akan menaikkan nilai sponsorship kita secara signifikan gitu. Jadi ya tadi sekali lagi ini bukan hanya untuk memaksimalkan pendapatan dari tiket masuk ya, tapi juga untuk menaikkan nilai sponsorship gitu ya. Ya, ini dikabarkan sih akan menghabiskan sekitar 500 juta pound sterling untuk upgrade ini. Tapi ya kita lihat dulu nanti ini perkembangannya seperti apa, karena ini sekarang masih di pembicaraan tahap awal gitu ya. Eh, un- untuk blueprintnya atau rencana bentuk pengembangannya juga masih belum ada ya, karena ya tadi ini masih dalam tahap pembicaraan awal, dan semoga bisa menjadi salah satu stadion termegah juga ya di Eropa, yang nanti bisa
ya menyimpan banyak trofi-trofi gitu ya harapan kita ya. Oke, itu ya dari untuk berita ringan kita. Selanjutnya ini kita masuk mulai untuk ya berita utama kita. Salah satunya ini adalah untuk Ethan Nwaneri ya yang Arsenal ini bersiap untuk berkomitmen jangka panjang untuk Nwaneri, dan ya ini akan membuat Nwaneri sebagai salah satu remaja dengan gaji tertinggi di IPL ya. Rencananya ini akan diberi gaji sekitar 60.000 pound sterling per pekan gitu ya. Kalau nggak salah ini sekitar nomor 3 di bawah pemain Manchester United itu, kalau nggak salah si Leny Yoro ya. Dan satu lagi tuh pemain Spurs siapa ya yang baru direkrut juga. Sebentar, saya lupa namanya. Archie Gray ya dari Tottenham. Jadi ya ini komitmen yang sangat besar menurut saya dari Arsenal ya, karena ini Ethan Nwaneri tahun ini masih berusia 17 tahun gitu ya. Dan ini juga bukan gaji seperti ini untuk pemain apa ya, pemain muda, pemain remaja. Saya nggak mau bilang pemain akademi lagi ya, karena Ethan Nwaneri sekarang secara de facto sudah bukan pemain akademi lagi ya, sudah pemain timnas, kok timnas, pemain senior kita ya. Jadi eh ini bukan pemain akademi lagi, tapi sebagai pemain remaja dengan gaji tersebut kita masih harus mengatur jumlah permainannya, karena kita tidak pengen dia menjadi korban terlalu dipaksakan bermain ya. Kita bisa lihat di Manchester United pemain seperti Leny Yoro, terus juga siapa, Mainu gitu kan, Kobbie Mainu, karena terlalu diforsir itu sekarang jadi cedera terus gitu, dan jadi cedera kambuhan gitu. Jadi ini juga satu hal yang harus kita perhatikan, walaupun dengan gaji dia tinggi gitu ya. Jangan sampai nanti juga diforsir mainnya sehingga akhirnya malah jadi langganan BPJS. Ini kan, jadi saya juga beberapa kali kan bilang ya untuk pertandingan-pertandingan besar nggak usah diturunkan sebagai starter lah, sebagai cameo aja. Menit 70, menit 80 baru diturunkan ya. Mungkin kalau untuk pertandingan-pertandingan yang apa ya, levelnya tidak terlalu menekan gitu, untuk ya tim papan bawah atau Carabao Cup, oke lah menjadi starter gitu. Tapi eh, jangan sampai terlalu diforsir dan akhirnya menjadi seperti Kobbie Mainu dan Leny Yoro ya di Manchester United. Ini yang menjadi catatan penting juga bagi kita. Ya itu sih ya untuk Ethan Nwaneri, semoga bisa membantu Arsenal juga untuk mengangkat trofi IPL ya dan Champions League mungkin. Oke ya, itu. Next. Ya ini juga sehubungan dengan kontrak ya. Ini adalah William Saliba yang dikabarkan saat ini Real Madrid ini mengincar William Saliba sebagai target utama untuk pemain defender ya. Jadi untuk rekrutmen defender, mereka saat ini dikabarkan mengincar William Saliba sebagai target utamanya. Ya, ini memang saat ini dari Real Madrid ya dikabar banyak sekali yang dikaitkan. Trent Alexander-Arnold juga salah satu yang katanya dikejar gitu kan. Dan ya ini Saliba saat ini kontraknya sih masih sampai dengan 2027 ya. Jadi masih sekitar 3 tahun lagi, tapi dengan Real Madrid yang terus membayang-bayangi ini, Arsenal siap untuk memberikan kontrak yang lebih panjang lagi, bumper kontrak kepada Saliba, dan siap untuk menjadikan Saliba ini sebagai salah satu pemain dengan bayaran termahal di IPL gitu ya. Jadi ya ini komitmen juga dari Arsenal untuk selalu untuk mempertahankan pemain terbaiknya ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting juga, dan ya mungkin juga kesulitan bagi Real Madrid adalah bagaimana Saliba ini juga ya fans Arsenal gitu kan. Jadi ini yang dibuktikan dengan bagaimana
Arteta terus menguji dia pada saat dia belum jadi siapa-siapa ya, untuk bagaimana niatan dia untuk bermain di Arsenal. Jadi Arteta sudah menguji dia dari awal untuk niat dia bermain bagi Arsenal. Bukan hanya skillnya yang diuji ya oleh Arteta, tapi niat dia untuk bermain bagi Arsenal. Jadi ini ya, semoga sih bisa segera kita pagari ya ini, biar Real Madrid ya udah cari pemain lain lah gitu ya. Ya ini dari saya untuk Saliba ya, ini semoga juga terus sukses dan ya terus bisa membawa Arsenal ya ini untuk bukan hanya menjadi pesaing juara tapi juga untuk menjadi juara gitu ya. Oke, next, untuk berita selanjutnya ini ya, ini untuk Jack Wilshere ya, yang dikabarkan pada saat saya merekam ini masih dalam tahap pembicaraan tahap lanjut ya untuk Jack Wilshere ini untuk pindah ke Norwich City ya. Jadi bukan sebagai pelatih apa namanya, bukan sebagai head coach ya, bukan sebagai kepala pelatih, bukan sebagai manajer, tapi sebagai bagian dari staf kepelatihan ya untuk manajer Norwich ini tim championship ya. Yang mereka juga baru merekrut manajer baru ya, Johannes Hoftorup. Jadi ini siapa, Jack Wilshere ini nanti akan menjadi staf kepelatihan di bawah Johannes Torup ini ya. Dan ya ini Norwich City dikabarkan juga sangat percaya diri untuk bisa mendatangkan Jack Wilshere. Ini salah satunya karena direktur olahraga mereka ya, itu Ben Knapper namanya ya. Ini dulunya menjabat sebagai eh, apa namanya, manajer peminjaman pemain, jadi loan manager ya, jadi manajer peminjaman pemain di Arsenal ya. Jadi Ben Knapper ini sempat menjabat di Arsenal lah, dan dia punya hubungan baik dengan Wilshere gitu. Jadi ya ini salah satu hal yang membuat Norwich City ini sangat percaya diri untuk bisa mendatangkan Wilshere. Buat saya sih ini ya kehilangan tentunya ya bagi Arsenal kalau dia pindah, karena sebagai eh, head coach ya, kepala pelatih U18, dia ini kan contoh bagi para pemain akademi ini untuk melihat bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh para pemain akademi ini untuk bisa menembus tim utama Arsenal. Jadi dia punya pengalaman di situ yang bisa dia bagikan kepada para pemain akademi kita gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga melihat ya ini mungkin langkah yang baik bagi Wilshere ya, kalau memang dia punya niat, punya cita-cita untuk menjadi manajer gitu. Jadi menurut saya ini langkah yang mungkin harus dilakukan untuk keluar dari Arsenal, untuk meniti karir dia untuk kedepannya menjadi memang manajer tim utama gitu ya. Jadi ya intinya sih dari saya semoga sukses aja lah ya ini, Mas Wilshere ya. Semoga karirnya terus berkembang dan ya bisa menjadi kebanggaan lulusan Hell End ya. Itu bukan hanya jebolan dari Hell End, dari akademi menjadi pemain, tapi juga nanti bisa menjadi salah satu manajer top juga ya di Inggris gitu ya. Ya itu untuk Jack Wilshere. Selanjutnya ya ini untuk berita terakhir kita ya, ini update cedera pemain ya. Ini sebelumnya kemarin saya ada masukan berita di community post ya, bahwa Arsenal ini memasukkan 18 merilis 18 foto sesi latihan, yang di situ ada 8 pemain inti kita ya yang tidak kelihatan gitu. Itu ada ada Martin Odegaard, lalu juga Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Alexander Zinchenko, Takehiro Tomiyasu, Jurriën Timber, dan Ben White. Jadi ada 8 pemain yang di sesi latihan itu di foto yang dirilis ini tidak tampak gitu. Tapi ya itu tentu sekali lagi bukan bukan indikasi utama gitu ya. Tapi ya ini juga menjadi satu kekhawatiran bagi saya. Cuman ternyata nggak
nggak berselang lama lah ya, sekitar setengah jam setelah saya upload berita itu di community post, ya juga muncul ini wawancara Arteta ya, untuk press conference sebelum apa namanya, sebelum sebelum pertandingan melawan Bournemouth ini ya. Jadi ya ini beberapa pemain dikabarkan juga sudah sedang dalam pemantauan dan siap untuk turun ternyata gitu kan. Jadi kayak Bukayo Saka diharapkan sudah bisa turun, Gabriel Martinelli walau masih meragukan katanya akan dievaluasi hari ini. Kayak Havertz juga diharapkan bisa turun. Thomas Partey yang agak meragukan untuk di kanan ini juga masih menunggu evaluasi untuk Jurriën Timber dan Ben White ya. Jadi ya kita harapkan eh, para pemain ini juga bisa segera bermain ya, dan ya untuk penentuannya ya nanti malam ya teman-teman, jam setengah 12 malam. Itu kita akan lihat nanti yang diturunkan siapa aja. Sebenarnya sih kalau berita line up kalau nggak salah sih sekitar jam setengah 11 harusnya sudah turun ya, sekitar 10, nggak 10.15 lah kalau nggak salah. Harusnya sekitar jam 10.15 malam ini untuk line up harusnya sudah turun dan kita bisa lihat lah nanti siapa aja yang bermain gitu ya. Ya kita harapkan sih bisa bermain dengan kekuatan penuh. Walaupun lawannya Bournemouth ya yang di atas kertas harusnya kita mudah, tapi ya tidak ada pertandingan mudah bagi tim-tim IPL lah ya. Jadi kalau di IPL ini tidak ada pertandingan mudah. Jadi harus selalu siap sedia gitu ya. Jadi ya inilah untuk pertandingan kita nanti malam ya, dan update cedera kita. Yang pasti untuk Odegaard ini saat ini masih belum bisa turun gitu. Ya, itu aja sih teman-teman ya untuk berita Arsenal kita pekan ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe ya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.